Jumlah janda di kota Batam meningkat. Pengadilan Agama Batam mencatat ada sebanyak 465 ibu-ibu yang secara sah kini menyandang status janda, begitu juga dengan bapak-bapak berstatus duda. Selain itu, ada sebanyak 181 orang ibu-ibu yang antri menjadi janda. Mereka menunggu putusan pengadilan, lantaran sidangnya sedang berproses. Secara akumulasi hingga akhir April tahun 2024, Pengadilan Agama Batam mencatat pengajuan cerai gugat ada sebanyak 544 perkara. Ya, sampai bulan April perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Batam mencapai 803 perkara. Dari perkara itu, kasus cerai gugat paling banyak 544. Selainnya ada perkara poligami, gugatan waris, isbat adok dan lainnya, ujar Humas Pengadilan Agama Kota Batam, Azizon. Ia melanjutkan, untuk perkara perceraian yang sudah diputus, pengadilan telah mengeluarkan akta perceraiannya. Sedangkan sisanya, masih menunggu agenda persidangan. Azizon merinci gugatan cerai itu terbagi dalam dua pengajuan. Yakni pertama cerai talak sebanyak 163 gugatan yang diajukan oleh suami dan 544 cerai gugat yang diajukan oleh pihak istri. Selain itu ada juga 80 gugatan perceraian yang awalnya diajukan ke Pengadilan Agama dicabut, karena berhasil dimediasi. Kemudian satu kasus ditolak, 20 gugatan tidak diterima dan 10 gugatan digugurkan serta satu gugatan lain dicoret pengadilan. Jadi ada juga yang dicabut dengan alasan anak, sehingga ketika kita mediasi, mereka sepakat untuk melanjutkan rumah tangganya, ungkap Azizon. Bila melihat dari penyebab perceraian, Azizon menyebut ada berbagai alasan yang melatar belakangi kasus perceraian di Batam. Semisalnya cerai gugat, didominasi faktor ekonomi. Sebagian suami dinilai tidak memberikan nafkah di dalam rumah tangga, sehingga digugat cerai oleh istri cerai gugat. Ada juga karena kekerasan dalam rumah tangga, poligami, serta perselingkuhan atau zina, terangnya. Sementara alasan cerai gugat yang paling mendominasi karena perselisihan rumah tangga. Akhirnya menyebabkan pertengkaran terus-menerus. Ada juga istri meninggalkan tempat tinggal dalam waktu yang lama, perselingkuhan atau hadirnya orang ketiga atau pria idaman lain dan sebagainya. Kondisi ekonomi yang dirasakan tidak stabil berdampak pada hubungan rumah tangga, terangnya. Adapun usia yang paling banyak mengajukan perceraian yakni di rentang usia 25 tahun sampai 40 tahun. Usia tersebut sangat rentan, mengingat ego kedua pasangan masih sangat tinggi yang menyebabkan pemicu dan sekaligus keretakan rumah tangga. Paling banyak usia muda, rata-rata usia 25 tahun sampai 40 tahun, ungkapnya. Sebelum disidangkan, Hakim Pengadilan Agama terlebih dahulu akan melakukan upaya mediasi. Sebab semua kasus yang masuk itu, awalnya akan dimediasi terlebih dahulu. Setelah mediasi, ada juga yang mencabut gugatan perceraian atau tetap lanjut dengan gugatan perceraiannya. Saat ini angka perceraian di Kota Batam terus meningkat. Di bulan Januari ini cerai talak yang merupakan cerai yang diajukan suami. Di bulan Januari sudah ada 64 perkara, penyebabnya sang istri tidak menjalankan tugas sebagai istri. Jika dalam rumah tangga, memang kita harus paham hak istri dan suami supaya tercipta keluarga yang sakinah mawadah warahmah. Kadang ada juga istri yang berselingkuh. Di Batam ini tidak cukup saja hanya kebutuhan hidup, namun juga kebutuhan gaya hidup. Karena besarnya gaya hidup menjadi tuntutan besar bagi sang suami. Selain itu, istri juga ada pilihan di luar, tidak didukung dengan iman yang kuat, sehingga terpengaruh dan akhirnya berselingkuh. Ada juga pengaruh pinjol pinjaman online, yang menjadikan istri tiba-tiba punya utang yang besar tanpa sepengetahuan suami. Hubungan jarak jauh, yang mana suami bekerja di Batam, istri tidak mau ikut suami, atau yang sudah sampai di Batam, tiba-tiba pergi meninggalkan suami sampai bertahun-tahun. Sebelum berumah tangga dibekali dulu, memang ada sebelum menikah itu ada yang namanya pembekalan calon pengantin, dan sangat dibutuhkan sekali pembekalan bagi calon pengantin. Cerai talak di bulan Januari ada 64, sedangkan cerai gugat ada 206. Di sini ada pemisahan jika cerai talak dilakukan oleh suami, jika gugat cerai dilakukan sang istri.
Untuk di bulan Februari cerai gugat ada 155 perkara. Jika ditotal dari mulai isbat nikah ada 2, asal-usul anak ada 3, jumlahnya ada 568. Total ini belum termasuk cerai talak melainkan isbat nikah asal-usul anak dan beberapa perkara lainnya. Kalau mayoritasnya adalah karena kebutuhan hidup nafkah hidup, kalau masalah perselingkuhan tidak begitu dominan. Namun yang banyak itu karena kurangnya nafkah lahir. Biasanya istri merasa kurang cukup untuk memenuhi kebutuhan nafkah lahir. Suami karena mendengar repetan si istri jadi gak tahan, pergilah dia, bahkan perginya bertahun-tahun lamanya, jadi dominannya masalah nafkah. Jadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana dengan perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Di dalam undang-undang tersebut mengandung asas mempersulit perceraian. Karena bagaimanapun kalau rumah tangga sebisa mungkin dipertahankan. Karena imbas dari perceraian ini adalah anak yang kehilangan orang tuanya. Ada mantan istri dan mantan suami. Namun tak ada mantan anak. Jadi anak pun kehilangan sosok figur karena perceraian tadi. Jadi kalau memang tidak terbukti, kita bisa damaikan. Kita upayakan untuk damai, namun kasus yang kita sering lakukan ini pertahapan. Misalnya kalau pihak istri yang gugat si suami gak datang, padahal panggilan sah. Berarti kan ini keputusan sepihak. Tapi kalau dua-duanya datang kita harus tunduk kepada Perma Nomor 1 Tahun 2016, kita mediasi. Jika berdasarkan perma waktunya selama 30 hari, manakala dalam 30 hari kedua belah pihak ingin kembali memperpanjang, maka kami tambah 30 hari lagi. Hayo, siapa tadi yang belum subscribe? Ayo, di-subscribe dulu. Yang sudah subscribe Mimin doain deh, mudah-mudahan dilancarkan segala urusannya, diberi kesehatan, keselamatan, dilancarkan rizkinya, amin.